Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya akan melanjutkan membaca buku susunan Kiai Haji Abdul Somad SMA 37 Masalah Populer. Ini adalah buku bestseller. Untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, mohon sudi doanya untuk mendukung channel ini supaya berkembang dan saya semakin bersemangat dan membacakan buku-buku yang kami punya. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatan yang kita tidak dapat menghitungnya. Semoga kita diberikan nikmat Islam, iman hingga yaumil qiyamah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Untuk melanjutkan buku pembahasan yang malam ini, kita akan meneruskan membacakan bid'ah tidak bisa dibagi. Benarkah seperti yang disebutkan para ulama di atas? Semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka mobil adalah bid'ah. Maka kita mesti naik unta. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Oleh sebab itu, para ulama membagi bid'ah kepada dua, bahkan ada yang membaginya menjadi 5. Berikut pendapat para ulama. Sebagiannya berasal dari kalangan salaf 3 abad pertama Hijriah. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i tahun 150 hingga 204 Hijriah. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu terbagi 2. Bid'ah mahmudah, terpuji, dan bid'ah mazmumah, tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah mahmudah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah mazmumah. Disebutkan oleh Abu Nuaim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin Al-Junaid dari Imam Syafi'i. Kriteria pembagian bid'ah mahmudah terpuji dan bid'ah mazmumah tercela menurut Imam Syafi'i. Juga dari Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi 2. Perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau Asar atau Ijma, maka itu bid'ah dolal, bid'ah sesat.
Perkara yang dibuat-buat dari kebaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Asar, dan Ijma, maka itu bid'ah khair mazmumah, bid'ah tidak tercela. Kriteria pembagian bid'ah menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dua kali dengan dua istilah berbeda. Pertama, bid'ah hasanah, bid'ah musaqbahah, bid'ah mubah. Berdasarkan penelitian, jika bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam, maka itu disebut bid'ah hasanah. Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam, maka itu disebut bid'ah musaqbahah, bid'ah buruk. Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini, maka termasuk mubah. Kedua bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, bid'ah mubah. Jika perbuatan itu sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Itulah yang dimaksudkan. Oleh sebab itu bid'ah dikecam jika tidak sesuai dengan sunnah dan tidak pula bertentangan dengan sunnah, maka hukum asalnya adalah mubah. Dasar pembagian bid'ah menurut Imam An-Nawawi. Hadis yang berbunyi, yang artinya semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Hadis ini bersifat umum, dikhususkan oleh hadis lain yang berbunyi, yang artinya siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah, dalam hadis pertama adalah perkara diada-adakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela. Sedangkan bid'ah itu sendiri dibagi 5, bid'ah wajib, bid'ah mubah, bid'ah mandub, bid'ah haram, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Teks lengkapnya. Tapi ada hadis menyebut semua bid'ah itu sesat. Apa maksudnya? Imam An-Nawawi menjawab, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua bid'ah itu sesat. Ini kalimat yang bersifat umum tapi dikhususkan, maka maknanya pada umumnya bid'ah itu sesat. Bid'ah dibagi menjadi 5. Pendapat Imam Al-Is bin Abdissalam. Ini bagiannya panjang, pakai Lughatul Arabiyah. Kita bacakan yang ini saja. Artinya, bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah terbagi kepada wajib, haram, mandub, anjuran, makruh, dan mubah. Cara untuk mengetahuinya, bid'ah tersebut ditimbang dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Jika bid'ah tersebut masuk dalam kaidah wajib, maka itu adalah bid'ah wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka itu bid'ah haram. Jika masuk dalam kaidah mandub, maka itu bid'ah mandub. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka itu bid'ah makruh. Jika masuk dalam kaidah mubah, maka itu bid'ah mubah. Contoh bid'ah wajib. Pertama, sibuk mempelajari ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, untuk memahami
Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib karena untuk mencegah syariat itu wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna karena ia, maka ia pun ikut menjadi wajib. Contoh kedua, menghafal gharib, kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ketiga, menyusun ilmu usul fikih. Contoh keempat, pembahasan al-jar wa at-ta'dil untuk membedakan sahih dan sakim mengandung penyakit. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah pada sesuatu yang lebih dari kadar yang tertentu. Penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas. Contoh bid'ah haram. Mazhab Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Mazhab Jabariyah berserah kepada takdir. Mazhab Mujasimah menyamakan Allah dengan makhluk. Menolak mereka termasuk perkara wajib. Contoh bid'ah mandub. Anjuran membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan, semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa generasi awal Islam. Di antaranya salat tarawih, pembahasan mendetail tentang tasawuf, pembahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bid'ah makruh, hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Al-Quran. Adapun melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya berubah dari kaidah bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram. Contoh bid'ah mubah, bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar, menikmati yang nikmat makan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah, pakaian kebesaran, dan melebarkan tangan baju. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh. Sebagian lain menjadikan tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa setelahnya, sama seperti isti'azah, mengucapkan a'udzubillah, dan basmalah, mengucapkan bismillah dalam salat. Cukup sekian untuk pembacaan ini. Besok kita teruskan pembacaan Imam An-Nawawi menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Ini untuk dibaca besok malam, dan kiranya saya cukupkan sekian untuk pembacaan ini. Semoga ada manfaatnya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Buat kalian semua, saya doakan sehat semua dimanapun Anda berada. Dan untuk Gurunda, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam berdakwah. Dari saya mohon kepada pendengar pemirsa semua, dukungannya like, komen, dan subscribe untuk lebih semangatnya lagi saya dalam membacakan buku-buku yang saya. Dari saya, apabila ada pembacaan yang kurang enak, kurang teliti, sudi dimaafkan. Dari saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.